Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat amazing, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, di mana idola saya yaitu Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan jagoan dari India. Siapa lagi kalau bukan Arjun Erigaisi. Ian Nepomniachtchi ini adalah salah satu pecatur terbaik dari Rusia dan nomor 1 di Rusia. Jadi percaturan kali ini adalah percaturan yang sangat bergengsi, di mana India versus Rusia sedang bertarung kawan. Pada pertandingan kali ini Ian Nepo menyajikan langkah-langkah yang spektakuler, yang sangat-sangat luar biasa. Apakah Arjun Erigaisi dalam pertandingan ini akan menang? Apakah Ian Nepo akan kalah? Apakah Ian Nepo akan menang? Mari untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Ian Nepo megang buah hitam sementara Arjun Erigaisi megang buah putih. Arjun memulai pembukaan yang sangat agresif dengan pembukaan E4 dijawab dengan C5. Sisilia ya, pembukaan yang sangat familiar. Kemudian Arjun mengembangkan kuda ke F3. Ian Nepo D6. D4 dimainkan, mendobrak pusat. Langsung saja dimakan ya. Ini masih teori ya. Pion kali pion, kuda kali pion, makan. Ian Nepo kuda F6 dikembangkan. Arjun kuda C3. Ian Nepo A6 dimainkan. Arjun mengembangkan gajah ke E2 untuk persiapan rokade. Kemudian Ian Nepo E5 mendobrak pusat mengusir kuda. Kuda digeser ke B6. Gajah E6 untuk pengembangan rokade. Arjun Erigaisi langsung rokade. Kemudian Ian Nepo kuda D7 dikembangkan. Putih F4 mendobrak pusat. Benteng C8 dimainkan untuk menguasai file C yang setengah terbuka. Kemudian putih gajah E3 dimainkan. Ian Nepo B5. Putih F5 untuk mengusir gajah, mengganggu gajah. Gajah dimainkan ke C4, melakukan pertukaran. Arjun menerima pertukaran gajah kali gajah, benteng kali C4. Kenapa tidak makan pakai pion? Kalau misalnya makan pakai pion, ya ini kan pionnya terisolasi, pion yang ada di A6 nih. Pion yang sangat mudah dihancurkan oleh lawan ya. Biar ada ikatan pion. Oke, kembali ke pertanyaan aslinya. Yuk, makan. Kemudian putih kuda D2 dimainkan. Hitam benteng C8 ditarik. A4 untuk menukarkan pion. Ian Nepo B4 sesuai dengan arahan dari Stockfish. Mengusir kuda. Kuda dimainkan ke D5. Kemudian Ian Nepo kuda kali kuda. Karena kudanya nanti akan merepotkan, pion kali kuda. Kemudian Ian Nepo gajah E7 dimainkan. Putih A5. Ian Nepo kuda F6. Putih kuda B3 dimainkan. Di sini ada perubahan evaluasi ya. Kuda B3 ini dianggap langkah yang salah. Kenapa? Di sini langkah terbaik daripada putih adalah gajah ke G5 ya. Karena apa? Karena ini langkah yang sangat bagus ya. Kalau misalnya Ian Nepo makan pion ya, kuda kali pion, kemudian akan ada langkah kuda E4. Kalau misalnya Ian Nepo balik lagi ya, karena di sini kan kuda dari Ian Nepo yang ada di D5 ini diancam ya, diancam oleh menteri. Kalau dia balik lagi maka ya cukup simpel, dimakan balik ya. Ketika dimakan pakai gajah ya, maka ini akan ada garpuan ya. Itu alasannya kenapa ya Stockfish menyarankan gajah tadi ya, bukan menggerakkan kudanya. Akan ada garpuan dan ini cukup
ya unggul buat putih. Kita kembali ke partai aslinya. Menteri C7 dimainkan oleh Yanepo. Idenya apa? Idenya untuk mengincar pion yang ada di C2. Jadi pion yang ada di C2 ini sangat rentan diserang oleh hitam ya. Ini kelemahan daripada Arjun, yaitu pion yang ada di C2 ini. Kemudian Arjun melakukan pembelaan dengan benteng F2. Yanepo Menteri C4 dimainkan. Idenya apa? Idenya mengincar pion yang ada di D5. Jadi ada 2 incaran di sini ya. Putih yang melakukan pembelaan dengan benteng D2. Yanepo Menteri E4 dimainkan. Ya, jadi di sini mengancam pion yang ada di D5 dan yang ada di F5 ya. Kemudian putih melakukan langkah frustasi, yaitu dengan Menteri F3. Ya, harus ditukar ya, karena berbahaya ya menterinya. Menteri hitam ini kalau misalnya kemana-mana gitu. Petaknya sudah ini ya, sudah ya tinggal satu doang ya petak aman daripada menteri hitam nih. Maka Yanepo Maci langsung makan ya. Menteri kali menteri, pion kali menteri, kemudian Yanepo benteng C4 dimainkan untuk melakukan pembelaan pada pion hitam yang ada di B4. Benteng A4 dimainkan mengancam pion. Kemudian Yanepo Raja D7 dimainkan. Wow, Yanepo tanpa rokade dan memberikan jalan buat benteng. Kuda A1 dimainkan. Benteng B8 dimainkan, melakukan pembelaan buat pion. Arjun Gajah B6 memblokade ya. Kemudian Yanepo Gajah D8 melakukan pertukaran gajah. Gajah kali gajah, kemudian ya harus dimakan ya, kalau misalnya nggak dimakan ini sangat bahaya sekali ya kalau misalnya melakukan langkah lain. Ya sama sih sebenarnya, sama aja. Jadi nggak ada gunanya ya mending dimakan aja ya. Makan, Raja kali D8, benteng G2 dimainkan untuk mengincar pion yang ada di G7. G6 dimainkan, mendorong pion, profil eksis. Kemudian pion kali pion, makan. C3 dimainkan, kuda kali D5. Jadi hitam di sini unggul satu pion ya. Satu pion itu sangat-sangat berarti ya bagi level Grandmaster ya, Super Grandmaster seperti mereka-mereka ini. Kuda C2 dimainkan, pion kali pion. Langsung saja bentengnya disikat kawan. Makan ya, sengaja dikasih ya. Dikasih benteng ya. Sengaja dikasih benteng. Ya, kemudian kuda A3 dimainkan. Nah, sini skak ya. B1 skak ya. Jadi menteri. Makan ya. Raja dimainkan ke F2. Benteng B2 skak dan Arjun pun menyerah. Karena dia akan kehilangan perwira ya. Kalau misalnya nih ada langkahan sini nggak boleh ya. Makan kan ada garpuan ya ke sini ya. Satu perwira cuy. Kalau misalnya ada yang mengatakan ke sini, ya ini akan dimakan. Ya. Jadi pada posisi seperti ini, Arjun Irgasi menyerah. Karena apa? Karena dia sudah kalah ya. Sudah kalah satu perwira guys. Ya, kalau misalnya ada yang penasaran, ya gimana cara hitam menskakmat putih, ya makan. Berat saudara. Ya posisi seperti ini berat saudara. Berat saudara. Makan. Sulit saudara, sulit. Ya posisi seperti ini.
Ya ya ini unggul banget ya buat oh, hitam. Pionnya sekampung, guys, ya, bayangkan, sekampung, guys. Dan ini pun skakmat. Ya, jadi posisi seperti ini sangat sulit buat putih ya, makanya putih menyerah. Di sini pemenangnya adalah Ian Nepomniachtchi. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.